Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kami pada sesi ini, malam ini. Kita akan belajar bersama-sama satu topik, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Apa itu kerajaan maut dan bagaimana roh orang mati di sana? Ini satu topik yang perlu untuk kita pahami, untuk kita mengerti, supaya kita semakin mengerti bagaimana kita menata jalan hidup kita, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sampai kita kembali kepada Dia dalam kehendak dan rencananya. Apa arti kerajaan maut itu? Itu ya. Kerajaan maut ini diterjemahkan dari dua kata di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama dari kata hadis, itu bahasa Yunani, itu di dalam Kisah Rasul 22 ayat 27. Tapi juga kerajaan maut ini diterjemahkan dari kata Sheol. Sheol dari bahasa Ibrani, ini tertulis dalam Matius 16 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi kata hadis ini juga diterjemahkan menjadi dunia orang mati dan juga diterjemahkan menjadi alam maut. Hal ini bisa dibaca di dalam Matius 11 ayat 23, Matius 16 ayat 18, Lukas pasal 10 ayat 15, dan Lukas pasal 16 ayat 23, Kisah Rasul 2 ayat 27 dan ayat 31, Wahyu pasal 1 ayat 8, pasal 6 ayat 8, pasal 20 ayat 13 sampai 14. Jadi kata kerajaan maut atau kata hadis atau kata soul ini diartikan juga sebagai dunia orang mati, diartikan juga sebagai alam maut. Ayat-ayatnya ada di dalam layar yang bisa kita lihat. Kata yang juga memiliki kaitan dengan bagian ini bisa juga kita temukan di dalam Alkitab, yaitu bumi paling bawah. Dalam bahasa Yunani itu katoteros. Ini tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 9. Tempat di mana Yesus turun saat kematiannya di kayu salib atau saat Yesus dikuburkan. Jadi yang dimaksud dengan kerajaan maut itu adalah Hades atau Sheol. Dan ini dapat juga diartikan dunia orang mati atau alam maut. Ini perlu dulu untuk kita pelajari, untuk kita mengerti apa itu kerajaan maut. Kata Sheol atau yang artinya sama dengan Hades ini, bagi orang Ibrani atau orang Yahudi, ini dianggap sebagai alam bayang-bayang yang bukan surga dan bukan neraka, namun dunia di mana orang mati itu tinggal. Dalam pemahaman orang Yahudi, yang dimaksud dengan Hades atau Sheol itu adalah alam bayang-bayang yang bukan surga dan bukan neraka, namun dunia di mana orang mati itu tinggal. Di dalam kredo pengakuan iman rasuli, pengakuan iman gereja, salah satu kalimat di situ dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Jadi kerajaan maut yang dimaksud di sini di dalam kredo itu adalah alam bayang-bayang yang bukan surga dan bukan neraka, namun dunia di mana orang mati itu tinggal. Dan perlu kita perhatikan, dalam dunia orang mati ini, Hades atau Sheol ini, ada dua tempat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi di dalam Hades atau di dalam Sheol, atau di dalam kerajaan maut, kemana Yesus turun di sana itu ada dua tempat. Yang pertama ada namanya Abyssos. Bahasa Yunaninya Abyssos, diterjemahkan menjadi jurang maut. Ini bisa kita baca dalam Lukas 8 ayat 31, Roma 10 ayat 7, Wahyu 9 ayat 1, 2, dan ayat 11, baru Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 17 ayat 8, Wahyu 20 ayat 1 sampai dan 3. Dan Abyssos ini yang ada di Hades atau Sheol ini merupakan tempat orang fasik. Jadi tempat orang fasik itu ada namanya di kerajaan maut itu, maka ini namanya Abyssos. Tetapi di dalam hadis ini juga ada tempat yang kedua, yaitu Paradeisos. Paradeisos itu bisa diartikan Firdaus.
tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 43, 2 Korintus pasal 12 ayat 4, dan Wahyu pasal 2 ayat 7. Yesus ketika mati di kayu salib, dia berkata kepada salah seorang di sebelahnya itu, "Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus." Firdaus itu adalah satu tempat yang ada di Hades atau di Seoul, tetapi ini adalah tempat orang saleh, orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Jadi Abysos ini adalah tempat orang-orang fasik yang juga disebut jurang maut. Tetapi Paradaisos atau Firdaus ini adalah tempat orang-orang saleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan Paradaisos. Jadi Abysos dan Paradaisos ini tempatnya itu ada di Hades atau di Seoul itu, karena Seoul itu dengan Hades adalah satu atau satu tempat yang sama, hanya dalam beda bahasa. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Jadi mari kita melihat apa itu tempat yang ada di Hades yang disebut Abysos atau jurang maut ini. Di sini saya katakan tuliskan tempat kediaman orang mati, dan disebut di sini tempat antikristus, bahkan juga malaikat neraka atau Abaddon, dan juga tempat iblis ditahan. Jadi Abysos ini tempat orang fasik, tempat iblis, tempat antikris, tempat malaikat-malaikat di neraka. Ya. Dan ini juga disebut bagian bumi paling bawah di dalam Roma pasal 10 ayat 17, Efesus 4 ayat 9, dan juga disebut dalam penjara 1 Petrus 3 ayat 19. Ini adalah tempat kuasa kegelapan bersemayam. Ini bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 dan 11, Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 17 ayat 8, dan Wahyu 20 ayat 1 dan 3. Dan tempat hukuman atau penderitaan, namun Abysos ini belumlah disebut neraka. Dan tempat ini sangat ditakuti oleh kuasa kegelapan. Jadi Abysos atau jurang maut yang ada di Hades, tempat ini adalah tempat kesengsaraan, tempat penderitaan bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Seperti kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 23, di mana di sana ada orang kaya yang menderita sengsara. Jadi orang kaya yang masuk ke dalam Abysos, ke jurang maut itu, dikatakan bahwa dia menderita sengsara. Tetapi penderitaan yang ada di Abysos ini belumlah neraka. Namun tempat ini belum penderitaan seperti di neraka. Jadi di Abysos ini memang sudah ada penderitaan, sudah menderita orang di sana. Tetapi itu belum neraka. Mengapa bisa demikian? Nanti akan lebih jelas. Kita akan belajar di materi berikutnya ini. Tempat yang kedua yang ada di Hades itu adalah Paradaisos atau Firdaus. Firdaus ini adalah tempat orang saleh, seperti kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 itu, seperti Lazarus dan Abraham yang menikmati damai dan sukacita. Dan tempat Firdaus ini memiliki suasana kerajaan seperti surga. Saya ulangi sekali lagi, jadi Firdaus ini yang ada di Hades ini memiliki suasana seperti kerajaan surga, penuh damai dan sukacita. Tetapi perlu kita tahu bahwa tempat ini belumlah tempat surga yang sesungguhnya. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga, itu nanti terjadi pada saat Yesus datang kali yang kedua. Maka dikatakan dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, semua orang saleh dari seluruh penjuru dunia akan dikumpulkan oleh Yesus yang memerintahkan malaikat-malaikatnya ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi artinya begini, saya mau ulang sekali lagi, ketika ada orang meninggal, ketika dia sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, maka dia langsung masuk ke Firdaus. Tetapi Firdaus ini bukanlah surga yang sesungguhnya, walaupun di dalamnya sudah merupakan keadaan kerajaan surga, sukacita damai sejahtera. Tetapi orang fasik, orang yang menolak Yesus, begitu dia mati, maka rohnya akan dimasukkan kepada apa tadi? Yang ini, kepada Abysos atau kepada jurang maut. Maka kita lihat di dalam surat Rasul Paulus atau ajaran Rasul Paulus menekankan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18,
yaitu orang saleh yang telah meninggal akan dibangkitkan oleh Yesus pada saat kedatangannya yang kedua, dan bersamaan dengan itu orang saleh yang masih hidup diubahkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ada orang yang memahami begitu orang percaya mati, dia langsung masuk surga. Sebenarnya belum. Tetapi orang yang mati, orang Kristen yang mati, itu langsung masuk kepada Firdaus. Memang Firdaus ini penuh damai, penuh sukacita. Tetapi ini belumlah surga yang sesungguhnya. Kenapa? Karena untuk masuk surga, nanti terjadi ketika Yesus datang kali yang kedua. Berdasarkan Matius 24 ayat 9 sampai 31 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan juga 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52. Jadi nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, maka orang-orang yang meninggal dan rohnya ditaruh di Firdaus akan dibangkitkan oleh Allah untuk naik ke surga. Demikian juga dengan orang-orang saleh yang masih hidup akan diubahkan oleh Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang ada di abisos atau jurang maut ini, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Memang jurang maut ini sudah penderitaan ya, tetapi ini belum neraka yang sesungguhnya. Memang sudah menderita. Itu kita bisa baca seperti orang kaya yang masuk ke dalam jurang maut itu. Dia kehausan, dia menderita, tetapi tidak bisa lagi untuk bertobat di situ. Karena tidak ada pertobatan. Jadi dari materi ini kita bisa melihat kemana sih tujuan orang yang meninggal. Orang yang meninggal, jika dia percaya kepada Yesus, hidupnya di dalam Kristus, maka dia mati langsung masuk Firdaus. Tapi ingat, Firdaus ini belumlah surga yang sesungguhnya, walaupun keadaan di dalamnya sudah merupakan suatu keadaan seperti surga. Orang-orang fasik begitu dia meninggal, maka dia akan masuk kepada abisos, kepada jurang maut, di mana di dalam jurang maut ini ada penderitaan, dan di sana ada penderitaan tapi tidak bisa bertobat lagi di situ. Oke, jadi sejauh ini. Jadi kalau dikatakan Yesus turun ke bumi paling bawah atau turun ke dalam kerajaan maut, maka perlu kita memahami Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi dari sini kita melihat bahwa Yesus turun ke bagian bumi paling bawah, artinya Yesus sudah masuk ke tempat orang fasik, ke abisos atau ke jurang maut. Yesus turun ke dunia orang fasik untuk menyatakan kuasanya yang menggenapi dan sekaligus untuk berhadapan langsung dengan kuasa maut, dan Yesus pun menang melalui kebangkitannya. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi Yesus memang masuk ke dalam dunia orang fasik, ke dalam kerajaan maut, sebagaimana dikatakan 1 Petrus 3, 19-20. Tetapi Yesus masuk ke sana untuk menyatakan bahwa Yesus yang sudah dijanjikan Allah sejak zaman Adam, bahwa akan ada seorang keturunan wanita yang akan meremukkan kepala iblis, yang akan membebaskan manusia dari maut, sudah datang. Dan Yesus masuk ke jurang maut itu untuk menggenapi itu, untuk menyatakan bahwa apa yang dikerjakan Yesus sudah menggenapi seluruh janji Allah. Dan juga Yesus langsung berhadapan dengan kuasa maut, dan Yesus menang, dan Yesus pun bangkit dengan kemenangannya. Jadi ini membuktikan bahwa keselamatan kita terjamin di dalam Yesus. Karena Yesus sudah masuk ke dalam jurang maut, dan dia menyatakan bahwa dialah Mesias yang sudah dijanjikan. Dan sekaligus dia berhadapan langsung dengan maut, dengan kerajaan maut, dan Yesus menang, dan itu dinyatakan dengan kebangkitannya. Itu artinya. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau ke dalam abisos yang ada di dalam hadis itu, yaitu untuk melepaskan roh-roh yang terpenjara, untuk melebur dia yang menguasai maut yang tinggal di abisos. Ibrani 2 ayat 14, itulah iblis. Yesus turun ke abisos atau ke jurang maut untuk menjadikan kuasa kegelapan yaitu iblis hancur lebur dan porak-poranda.
Jadi peristiwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut ini menjadi sebuah bukti bahwa Yesus berhadapan langsung dengan maut, berhadapan langsung dengan iblis, dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Dari sinilah maka terbukti dengan jelas bahwa keselamatan orang percaya nyata dan terjamin di dalam Yesus. Mengapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Karena Yesus sudah mengalahkan iblis. Bahkan Yesus juga sudah mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya yang tercurah. Sebab darah Yesus yang tercurah menggenapi seluruh kurban-kurban keselamatan sejak zaman Adam sampai zaman Yohanes Pembaptis hadir, di mana semua ada tanda-tanda darah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani, tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya tanda darah. Maka Yesus disebut sebagai imam besar yang mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan dirinya, dan darahnya tercurah sebagai kurban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Melalui turunnya Yesus ke dunia orang mati atau ke dalam kerajaan maut, itu sudah membuktikan bahwa Yesus mengobrak-abrik kuasa Hades atau kuasa Sheol, dan juga bahwa Yesus telah memegang kunci Hades atau kunci kerajaan maut, yaitu kematian atau itu maut. Wahyu pasal 1 ayat 18. Jadi terbukti dengan jelas, terbukti dengan fakta yang terjadi dalam pribadi Yesus, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian, dari maut, itu membuktikan bahwa Yesus sudah memporak-porandakan kuasa yang ada di Hades atau di Sheol itu. Dan juga Yesus sudah memegang kunci kerajaan maut. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah ditebus oleh Yesus, maka kerajaan maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Bahkan dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Mengapa? Karena Yesus sudah menjaminkan kehidupannya kekal. Mari kita melihat dikatakan Yesus turun ke bumi paling bawah atau kerajaan maut. Ini bisa juga diartikan bahwa Yesus turun ke bagian bumi paling bawah dapat diartikan bahwa Yesus sudah masuk ke tempat juga. Jadi kerajaan maut yang pertama, Yesus masuk ke dalam tempat orang fasik untuk menyatakan bahwa Yesus sudah datang menggenapi janji-janji kedatangan Mesias kepada orang-orang fasik, tetapi bukan lagi untuk mereka percaya, tapi supaya mereka menyadari bahwa apa yang dijanjikan Allah itu sudah terjadi, tetapi mereka tidak dapat bagian di situ. Tetapi Yesus juga pergi ke tempat orang saleh yang ada di Hades. Yesus turun ke dunia orang saleh untuk membawa orang saleh masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu dengan membangkitkan mereka. Makanya kalau kita membaca di dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53, ketika Yesus mati dan bangkit, maka dikatakan banyak kuburan-kuburan orang saleh terbuka dan orang-orang saleh itu bangkit dan mereka berkumpul kemudian naik ke surga. Jadi yang pertama, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, yaitu Abisos, untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah datang sebagai Mesias, tetapi mereka hanya melihat, tidak bisa lagi bertobat. Tapi mereka tahu bahwa mereka mengeraskan hidupnya dan tidak bisa bertobat lagi, tetapi Yesus menyatakan, mendeklarasikan bahwa dia sudah hadir, dia sudah menggenapi seluruh nubuat-nubuat yang dijanjikan oleh Allah, dan mereka tidak bisa bertobat. Tetapi Yesus ketika masuk kepada dunia orang saleh atau kepada tempat orang saleh yang disebut dengan Paradeisos atau Firdaus itu, maka di sana Yesus untuk membangkitkan mereka, menghidupkan mereka, dan membawa mereka ke dalam kerajaan surga. Ini perlu kita mengerti, kita perlu pahami. Jadi turunnya Yesus ke dunia orang saleh ini menggenapi janji kedatangan Mesias yang datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang telah beriman kepada Allah sejak zaman Adam sampai dengan zaman Yesus mati. Hal ini kegenapan janji Allah akan kedatangan penebus dan penyelamat yang melepaskan manusia dari dosa, maut, dan iblis, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 yang dimateraikan dengan tanda darah, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 21. Oleh karena itu, maka dengan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dengan Yesus masuk ke dunia Firdaus, tempat-tempat orang saleh, hal ini tepat seperti janji Yesus.
Dikatakan oleh Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes pasal 11 ayat 25. Bahkan Yesus mengatakan juga, orang saleh yang percaya kepadanya akan Yesus bangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39, 40, 44, dan 54. Jadi dari penjelasan ini saya mau tegaskan kepada kita, terbukti dengan jelas, terbukti secara Alkitab bahwa keselamatan terjamin di dalam Yesus, bahwa hidup kekal terjamin di dalam Yesus itu sendiri. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ini juga memperingatkan kepada kita bahwa nanti Yesus akan datang di akhir zaman. Dan ketika Yesus datang di akhir zaman, maka iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Disinilah akan terjadi siksaan yang kekal. Jadi ketika Yesus nanti datang kali yang kedua, orang-orang fasik, iblis dan kawan-kawannya akan dilemparkan oleh Yesus ke neraka. Ya, jadi penderitaan yang benar-benar neraka, bukan lagi abisos, tetapi penderitaan selama-lamanya. Itulah tertulis di dalam Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi neraka itu tempatnya orang-orang fasik, tempat iblis dan tempat malaikat-malaikatnya. Karena ketika iblis turun dilemparkan dari surga, dia membawa sepertiga malaikat-malaikat itu, dan itu nanti akan ditempatkan semua di neraka bersama semua manusia yang disesatkan oleh iblis itu sendiri. Tetapi orang-orang percaya kepada Yesus, nanti ketika datang Yesus di akhir zaman, ya orang-orang percaya yang tinggal di Firdaus, yang sudah menikmati suasana kerajaan surga, akan dibangkitkan dan dihidupkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan orang-orang saleh yang masih hidup akan diubahkan oleh Yesus untuk bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi inilah pengertian iman Kristen yang sangat jelas tentang makna Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Jadi karena Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut, maka siapa yang sudah menjadi milik Yesus, siapa yang sudah menerima penebusan Yesus, maka maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Dia bisa mengalami kematian, tetapi Firdaus menjadi tujuan hidupnya. Dan kemudian ketika Yesus datang di akhir zaman, maka orang-orang yang ada dalam Firdaus, yang adalah suasananya seperti surga, akan dibangkitkan oleh Yesus masuk ke dalam kehidupan yang kekal.